Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal latihan makroekonomi masih di bab 5 tentang perekonomian terbuka. Ya, jadi ada beberapa soal pilihan ganda dan esai. Kita mulai dari soal-soal pilihan ganda. Ya. Nomor satu, ya. Jika kurs real tinggi, ceteris paribus, ya, apa yang akan terjadi? Ya, oke, kita akan menjawab nomor satu pilihan ganda ini. Ya, jadi jika kurs real, ya, kurs real kita tambahkan seperti E sigma, ya, jika dia tinggi, ya, atau naik, ya, disebut dengan apresiasi. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, terjadi adalah harga barang di luar negeri, ya, lebih kecil, ya, atau lebih rendah dari harga barang di dalam negeri. Jadi jawabannya apa tuh? Jawabannya adalah C. Ya, oke. Kita lanjut ke nomor 2. Ya. Nomor 2, bunyi soalnya adalah anggaplah jika harga laptop Indonesia adalah 20 juta rupiah dan harga laptop Jepang 10 juta yen. Jika 1 yen sama dengan 10 rupiah, maka kurs real adalah, oke, ya. Jadi kita jawab dengan apa nih? Ya, teman-teman mahasiswa, tentu kita akan jawab menggunakan rumus atau formula kurs real. Ya, kurs real itu adalah kurs nominal, ya, dikali harga barang domestik, ya, dibagi harga barang di luar negeri. Jadi E sigma sama dengan E dikali P per P bintang, gitu ya. Nah, di sini ketahui 1 yen sama dengan 10 rupiah. Nah, itu adalah kurs nominal, ya. Jadi 1 yen 10 rupiah. Nah, kita bisa balik, ya. Kurs nominalnya 1 rupiah sama dengan 0,1 yen, ya, gitu. So, 0,1 per rupiah, 0,1 yen per rupiah, ya, ya. Nah, apa yang akan terjadi pada kurs real? Kita masukkan ya nilai-nilai. Jadi kurs realnya, ya, nilai kurs nominalnya kita ganti 0,1 yen per rupiah dikali harga barang domestik, ya. Jadi di Indonesia nih, laptopnya berapa harganya? 20 juta, ya. Oke, dibagi harga barang di luar negeri, ya, atau harga laptop di Jepang berapa? 10 juta. Nah, hasilnya, ya, 20 juta dibagi 10 juta dikali 0,1,
adalah 0,2 ya. Nah, ini karena yen per rupiah, jadi 0,2 laptop Jepang per Indonesia. Oke, jawabannya berapa? Huruf C ya, 0,2 laptop Jepang per Indonesia. Oke, selanjutnya nomor 3. Jika tingkat bunga naik, maka nah, tingkat bunga itu di dalam makroekonomi ya, simbolisasinya adalah R kecil ya. Tingkat bunga real yang dimaksud di sini ya. Jika tingkat bunga real naik, apa yang akan terjadi? Ya, tingkat bunga real. Jadi teman-teman tentu ingat ya di perekonomian tertutup ya, yang dipengaruhi oleh tingkat real adalah investasi. Apa yang terjadi investasi jika tingkat bunga naik, investasi turun. Ya. Lalu apa yang terjadi pada tabungan? Ya, karena tabungan tetap ya, tidak diketahui itu perubahannya. Yes, tetap. Ya. Lalu bagaimana yang terjadi untuk investasi asing bersih? Ya, investasi asing bersih itu apa? Rumusnya SMI. Ya, karena S tetap ya, tidak diketahui perubahannya, ya, maka dan I turun, ya, maka S tentunya lebih besar dari I. Ya. Tabungan nasional lebih besar dari investasi. Karena tabungan nasional lebih besar dari investasi, maka S min I ya, kurvanya atau investasi asing bersih ini bergeser ke arah ya, sehingga apa? Ketika S min I atau investasi asing bergeser ke arah kanan, ya apa yang terjadi? NX ya atau ekspor bersih akan naik gitu ya atau meningkat. Jadi apa yang terjadi jika tingkat bunga naik? I turun, oke, I turun, S min I bergeser ke arah kanan. Ya, itu apa yang terjadi pada ekspor bersih? Ekspor bersih meningkat, gitu ya. Nah, kalau digambarkan dengan kurva ini, coba kita gambarkan dengan kurva ya. Itu tadi secara dampaknya. Nah, dampaknya bisa lebih jelas kita gambarkan melalui kurva. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya adalah tingkat bunga atau suku bunga real. Ya. Sumbu X-nya investasi dan tabungan nasional. Teman-teman tentu sudah mempelajari kalau kurva investasi dia downward ya di hubungan antara investasi dan tingkat suku bunga adalah berbanding terbalik ya. Jadi seperti ini kurva. Sedangkan kurva S bagaimana? Ya, kurva S adalah
vertikal ya. Jadi karena dia ada nilainya dia ditentukan di dalam model ya. Jadi dia vertikal. Kurva investasi asing bersih ya. Oke, ini kurva I ya. Dia dipengaruhi oleh R dan yang tegak lurus ini adalah kurva investasi asing bersih S min I ya satu ya. Nah ini terjadi di sini nih. Ya, ini adalah S min I. Nah, satu, nah dia bergeser ke arah kanan ya. Satu, ini R2. Jadi tinggal suku bunga naik. Ya. S min I satu, ini S min I dua ya. S min I bergeser ke arah kanan. Investasi turun ya di sini, dari sini menuju ini ya. Satu ke R2 ya, karena tingkat suku bunga naik. Di jawabannya apa? Jawabannya betul semua. Kita ke nomor selanjutnya ya. Nomor 4, jika pemerintah Amerika Serikat melakukan penurunan pajak ya, apa yang akan terjadi ya? Jadi Amerika Serikat ini adalah negara dengan perekonomian besar ya. Jadi dia akan mempengaruhi tabungan dunia ya. Kalau AS menurunkan pajak, ini adalah kebijakan fiskal ekspansif ya. AS adalah negara perekonomian besar. Dia bisa mempengaruhi tabungan dunia. Pajaknya turun ya. Tabungan dunia akan turun juga. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Ya, kita ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan restriksi impor. Ya, maka akan tercipta dampak di bawah ini. Kecuali. Nah, ini harus dijawab dengan gambar ya, atau kurva. Oke, restriksi impor. Ya. Restriksi impor adalah apa? Pelarangan ya, pembatasan impor. Ya. Jadi kebijakan restriksi impor ya, kita gambarkan dari kurva. Ya.
Ini sumbu X-nya adalah kurs. Ya. Sumbu Y-nya adalah sumbu kebalik ya. Mohon maaf. Sumbu Y-nya adalah kurs. Sumbu X-nya adalah ekspor bersih. Ya. Atau NX. Jika pemerintah Indonesia membatasi impor ya atau restriksi ya, melarang impor. Ya, kita berawal dari rumus NX dulu ya. Ekspor bersih itu adalah ekspor dikurang impor. Ya, jika impor turun, ya artinya NX akan naik. Ya, oke. Sekarang kita gambar kurvanya dulu. Kurva S, ya, S min I, investasi asing bersih ya, 30 ya, vertikal. Lalu bagaimana dengan NX? Ya, kurva NX dia mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan kurs ya. Jadi di sini adalah NX 1 kebijakan restriksi impor. Ya. Nah, ketika dia Indonesia menerapkan kebijakan restriksi impor, impornya berkurang, ya, ekspor bersih akan naik. Ya. Berarti kurva NX akan bergeser ke kanan atas. Ya. Ini NX 2. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan kurs? Nah, sebelum kebijakan restriksi impor, E1 di sini ya. Nah, ketika kebijakan restriksi impor, karena impor berkurang, ya, ekspornya tetap, NX meningkat ya, atau kurva NX bergeser ke kanan atas. Nah, apa yang terjadi pada kurs? Kurs akan naik ya, 1 ke E2 gitu. Atau apa bahasa lainnya? Terapresiasi. Ya, tuh, tuh. Nah, jawabannya ada nggak nih? Ada jawabannya ya. Yang A, kurva ekspor bersih ke kanan atas. Betul. Yang B, kurs real naik atau terapresiasi. Tuh. C, kurs real turun. Salah ya. D, 2 dari 3 jawaban benar. Nah, ini yang paling tepat. Oke, nomor 5 sudah kita jawab. Kita lanjut ke nomor 6. Ya, pertanyaan di bawah ini berhubungan dengan tingkat bunga dalam perekonomian terbuka, yaitu ya A, tingkat bunga dunia sama dengan tingkat bunga domestik. B, tingkat bunga dunia sebagai variabel eksogen. C, kenaikan tingkat bunga dunia akan meningkatkan tingkat bunga domestik. D, benar semua ya. Jadi memang dalam perekonomian terbuka ada hubungannya antara tingkat bunga dunia dengan tingkat bunga domestik. Nah, kita lihat yang
pilihan jawaban huruf A, tingkat bunga dia sama dengan tingkat bunga domestik. Ya, nah ini tidak selalu, tergantung perekonomian negara tersebut. Ya, gitu. Apakah small open economy seperti kita, ya mungkin bisa terjadi karena sama dengan tingkat bunga domestik dipengaruhi, ya tingkat bunga domestik Indonesia sebagai small open economy oleh tingkat suku bunga real dunia gitu ya. Nah, berarti kurang tepat ya. Jadi tergantung perekonomian di suatu negara tersebut ya. Kalau perekonomian besar justru dia yang mempengaruhi tingkat suku bunga dunia. Nah, huruf B, tingkat bunga dunia sebagai variabel eksogen. Nah, kita masuk nih di dalam perekonomian terbuka ya, rumus dari output ya, Y sama dengan C plus I plus B plus MX gitu ya. Nah, di sini C ditentukan di dalam model ya. I pun seperti itu ya. G juga seperti itu. Eh, G dia sifatnya eksogen ya, tidak ditentukan di dalam model. NX ditentukan dalam model ya. Nah, I kita lihat nih yang ada hubungannya dengan tingkat bunga ya. Apa yang ada hubungan dengan tingkat bunga adalah variabel I ya, mengaruhi ya, oleh tingkat bunga ya. Nah, tingkat bunga ini dia tidak ditentukan di dalam model perekonomian terbuka ya. Jadi kalau ditentukan dalam model itu adalah variabel endogen ya. Tapi tingkat bunga dunia ini malah dia yang mempengaruhi ya. Jadi dia tidak ditentukan oleh model nilainya. Jadi merupakan variabel eksogen. Nah, jadi pilihan jawaban dari huruf B ini adalah benar ya. Tingkat bunga dunia sebagai variabel eksogen. Ya. Kenaikan yang huruf C, kenaikan tingkat bunga dunia akan meningkatkan tingkat bunga domestik. Nah, ini kembali lagi gantung perekonomian negara tersebut ya. Apakah small open economy atau big ya, perekonomian yang besar. Ya. Kalau small open economy huruf C ini benar gitu ya. Kalau tingkat bunga dunia naik, ya kita jadi ikut naik ya, karena dipengaruhi. Huruf D juga salah ya, benar semua. Oke, kita akan lanjut ke nomor 7. Ya. Komponen withdrawal dalam perekonomian terbuka adalah apa aja? Nah, tadi nomor 6 kita sudah coba menuliskan eh, persamaan dari output atau pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka ya. Ya, bahwa output dalam perekonomian terbuka adalah I ya, outputnya sendiri atau pendapatan nasional sama dengan C konsumsi ditambah investasi ditambah G government expenditure dan NX ekspor bersih ya. Nah, manakah yang masuk di dalam komponen withdrawal ya? Jadi kita dalam makroekonomi itu mengenal komponen injection ya, dan withdrawal ya. Injection itu adalah sifatnya dia disuntikan ya, atau eh, apa dia mempengaruhi dengan cara apa variabelnya memasukkan ya, menginjeksi. Nah, withdrawal, nah ini komponen yang ditarik gitu ya. Nah, yang injection
Ini tentunya apa? Injeksi ke output ya. Kita sering dengar dalam eh, pembahasan-pembahasan para ekonom itu ada injection ke dalam perekonomian. Nah, itu apa tuh komponen? Dalam komponen investasi ya. Ini sifatnya berbanding lurus ya kalau injection dengan outputnya gitu ya. Kalau investasi naik, nah ya, outputnya naik. Ya. Ini kemudian apa lagi? G ya. Kalau government expenditure naik, nih outputnya naik ya. Dan apa lagi? Ekspor ya. I, G, dan X itu ini. Jadi kalau ekspor naik diinjeksi, output akan naik. Nah ini berbanding terbalik dengan withdrawal. Withdrawal ini apa nih? Komponennya adalah yang dapat ditarik ya. Itu apa? Saving, ya. Kemudian apa? Pajak, tax, ya, dan impor. M. Nah, jawabannya apa nih? Komponen withdrawal dalam perekonomian terbuka adalah kecuali ya saving ada ya huruf A, dia merupakan komponen withdrawal. Tax atau pajak ya dia adalah komponen withdrawal. M atau impor dia adalah komponen withdrawal. Jadi yang kecuali ada apa? D ya ekspor. Yang seharusnya adalah komponen injection. Oke. Nah, untuk nomor 8, 9 dan 10 ini sebelumnya ada yang diketahui. Ya, oke, kita akan menyelesaikan dengan perhitungan. Nah, jika diketahui di sini adalah Y atau output pendapatan nasional 600 ya. G government expenditure 200 ya. T tax 200. Kemudian diketahui tingkat suku bunga real sama dengan tingkat suku bunga real domestik ya. R ini R kecil sama dengan R bintang ya sama dengan 12 ya tingkat suku bunga real. Jadi tingkat karena perekonomian kecil ini ya R bintang adalah tingkat suku bunga dunia. Kemudian konsumsi ya di sini ada rumusnya diketahui 50 plus 0,75 YD ya. YD itu disposable income. Nah, ini diuraikan lagi menjadi Y min T ya. Oke. Kemudian diketahui I ya. I itu adalah investasi sama dengan 100 dikurang 5R dan NX ya. Diketahui persamaannya juga 50 min 50 E ya. Ini E ini adalah terus result. Kita ke nomor 8. Nah, berapa besar tabungan nasional ya. Nah, ini kita kembali lagi ke materi di perekonomian tertutup ya sebelumnya ya. Bahwa S ya tabungan nasional adalah S rumusnya apa? Y min Y min I ya. Jadi tinggal dimasukkan saja itu yang kita masukkan angka-angkanya yaitu ada tadi berapa 600 yang dimasukkan C ya formulanya tadi dalam masih dalam bentuk persamaan 50 plus 0,75 dikali Y-nya 600 dikurang pajak 200 dikurang government expenditure 200 ya.
Jadi 600 dikurang ya konsumsinya itu ya dapat berapa? 350 dikurang government expenditure 200. Hasilnya adalah 50 S ya. Ya, pilihan mana nih? Dari jawaban yang tersedia adalah C ya 50. Oke, sekarang nomor 9. Apakah besar neraca perdagangan? Ya, neraca perdagangan apa teman-teman rumusnya? NX ya. NX bagaimana apa? Investasi asing bersih ya. Investasi asing bersih apa rumusnya? Adalah tabungan kurangi investasi ya. Tabungan udah diketahui tadi ya. Ya, ini kita turunkan dulu rumusnya S ya, karena diketahui I-nya dalam bentuk persamaan ya 100 min 5 R ya tingkat suku bunga. Nah, kita masukkan nilainya. S tadi sudah didapat dari jawaban soal sebelumnya nomor 8 50 dikurang 100 min 5 ya. Nah, suku bunganya kita masukkan 12. Oke, jadi 50 dikurang 40. Ya, hasilnya berapa NX-nya? 10. Ya, 50 dikurang 40. Ya, jawabannya ada di pilihan huruf C. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Terakhir untuk pilihan ganda, kurs keseimbangan ya. Yang dimaksud sini adalah kurs real ya. Itu. Nah, kurs real itu kita dapat dari persamaan siapa? Masih dari persamaan NX ya. Sama dengan X per bersih sama dengan ya. Kalau terjadi keseimbangan X per bersih sama dengan investasi asing bersih ya. Investasi asing bersih itu S min I sama. Nah, kali ini NX-nya kita urai ya. NX-nya masukkan dari yang diketahui tadi. Persamaannya adalah 50 min 50 per triliun ya. Sama dengan S min I-nya kita sudah dapat dari jawaban sebelumnya. Berapa S min I-nya? Di nomor 9, eh, 10. Nah, S min I-nya ya. 10. Nah, sudah nih. Tinggal kita selesaikan persamaan. Oke, sama dengan ya 40 ya. Di 50 kurang 10 min 50-nya menjadi positif ya. Nah, E-nya berapa? 40 per 50 itu berapa? 0,8. Jadi jawabannya ada di huruf C. Nah, selesai ya pilihan ganda. Kita lanjutkan di isian ya. Nomor 2 nih. Nah, di sini selisih antara tabungan dan investasi menentukan apa? Nah, tabungan dan investasi tadi apa? Investasi asing bersih ya. Pada kondisi keseimbangan dia akan sama dengan NX ya. Atau ekspor bersih. Tadi ya, rumus di atas tuh. Nah, kemudian jika tingkat suku bunga dunia titik-titik daripada tingkat bunga pada perekonomian yang terbuka, maka akan terjadi defisit
neraca perdagangan ya. Jika tingkat bunga dunia apa? Eh, dengan tingkat bunga pada perekonomian terbuka. Ya, ini tingkat bunga dunianya lebih besar. Ini dia akan menyebabkan defisit neraca perdagangan. Ya. Kemudian selanjutnya ya, ini lebih besar ya, lebih besar. Kebijakan kontraksi fiskal luar negeri dapat mengakibatkan tingkat buku dunia. Nah, kalau mengakibatkan berarti asumsinya di mempengaruhi tingkat bunga dunia ini adalah kebijakan fiskal luar negeri dari negara perekonomian yang besar ya, perekonomian besar. Nah, mengakibatkan tingkat dunia apa? Kebijakan kontraksi. Nah, kontraksi fiskal berarti apa sih? Ya, instrumennya apa? G turun ya, atau E naik ya, gitu. Nah, apa yang terjadi tingkat bunga dunia ya? Kalau G-nya turun atau T-nya naik ya, S-nya, S dunia ini akan naik ya ketika kontraksi fiskal itu. Lalu apa yang terjadi kepada tingkat bunga dunia ya? Jadi S dunia hmm, naik ya. Nah, pengeluaran negara perekonomian besar turun atau pajaknya naik ya, kontraksi fiskal dunia naik, hmm, tingkat buku dunia turun, turun. Tuh. Sehingga kalau tingkat bunga dunia turun, apa yang terjadi nih dengan negara perekonomian kecil ya, domestik nih seperti Indonesia ya, karena R bintangnya sama dengan R. Ya, tingkat suku bunga dunia turun, investasi domestik naik ya, karena investasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Dan terjadi apa? Terjadi ya, tingkat suku bunga naik terjadi apa? Investasi naik ya, tingkat suku bunga turun ya, investasi naik, maka terjadi defisit ya, neraca perdagangan. Kalau defisit berarti ekspor bersihnya adalah minus ya, defisit. Dan kursil gimana? Ya, kalau neraca perdagangannya defisit, kursil naik ya, ini naik atau apa istilahnya? Terapresiasi. Oke. Ya, nah bagian dua selesai ya. Kita sekarang ya esai. Nah, esai ini kita hitung sama-sama nih ya, teman-teman. Mau hitung ya, hitungan. Kita mulai dari nomor satu, diketahui pungli konsumsi, Y sama dengan 30 plus 0,7Y, investasi 10, ya, pengeluaran pemerintah, government expenditure 15, ekspor X 25, impor M 20. Apa yang ditanya? Hitunglah pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional itu adalah output ya pada keseimbangan untuk perekonomian terbuka. Hitung juga konsumsi dan tabungan keseimbangan. Oke, kita selesaikan satu-satu ya. Kita hitung dulu outputnya. Ada yang diketahui nih. Oke, ya. Pada keseimbangan apa nih? Berarti Y sama dengan agregat expenditure. Ya, Y sama dengan agregat expenditure dalam perekonomian terbuka adalah P plus I plus G plus MX. Ya. Nah, kita tulis lagi. P plus I plus G. X itu apa?
Ekspor bersih adalah ekspor dikurangi impor ya. X min M. Ya, udah kita masukkan langsung. Ya, Y-nya masih dalam bentuk persamaan. Ya, 30 plus 0,7 Y. Ya, investasinya 10. Government expenditure 15. Ekspornya 25. Impornya 20. Oke. Jadi berapa nih? Semuanya ya. 30 tambah 10 tambah 15 tambah 5. Jadi 60 plus 0,7. Ya. Oke. Hmm. Nah, yang ada Y-nya kita kelompokkan. Yang berarti Y min 0,7 dengan 60. Oke. Jadi 0,3 Y sama dengan 60. Y-nya berapa? 60 per 0,3. Berapa tuh? 200. Oke. Baru dapat ya. Y-nya adalah 200. Lanjut ke soal berikutnya. Hitung juga konsumsi keseimbangan dan tabungan keseimbangan. Karena udah diketahui Y-nya, tinggal kita masukkan ke rumus konsumsi. Ya, rumus konsumsi apa? Y sama dengan 30, tadi diketahui harus 0,7. Y. Ya, masukkan 30 plus 0,7 dikali Y-nya berapa? 200. Jadi C berapa C-nya? 170. Eh, nah, itulah konsumsi keseimbangan. Sekarang apa? Tabungan keseimbangan. Tabungan nasional di sini ya konteksnya. Apa rumus tabungan nasional? Y sama dengan S ya. Maksudnya S sama dengan Y min C min G ya. Output dikurangi konsumsi dikurangi government expenditure. Ya tinggal dimasukkan nilai-nilainya ya. Y-nya tadi berapa? 200 ya. Dikurang konsumsi 170 dikurang government expenditure 15 ya, berapa hasilnya? S sama dengan 15. Oke, nomor satu sudah selesai ya. Kita sekarang ke nomor 2 ya. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 30 plus 0,7 YD. I sama dengan 10, G sama dengan 15, government expenditure, X ekspor sama dengan 25, M import sama dengan 20 plus 0,3 YD, transfer ya di sini 5 dan pajak 5 ya. Asumsi YD atau disposable income sama dengan Y min T plus TR ya. Jadi output ya disposable income di sini diketahui ini musnya YD min T plus TR. Nah ini bisa kita langsung ubah nanti ya C-nya. Ini sama dengan 30 plus 0,7 Y min T plus TR. Gitu juga di impor ya. M sama dengan 20 plus 0,3 Y min T plus TR.
Oke, kita jawab. Yang ditanya apa? Pendapatan nasional A ya, pada kondisi keseimbangan. Lalu yang B, impor pada kondisi keseimbangan. Baik, kita jawab huruf A ya, pendapatan nasional atau output. Sama seperti soal nomor satu, output pada kondisi keseimbangannya perekonomian terbuka. Output sama dengan agregat expenditure. Ya, itu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Langsung saja kita uraikan ini adalah ekspor dikurang impor. Eh, lalu masukkan nilainya. Ya, oke, tadi adalah 30 ya, plus 0,7 ya. Nah, langsung aja dimasukkan ya. Jadi 0,7 Y min T plus TR ya. Output dikurang pajak ditambah transfer ya. Jadi outputnya udah mulai ketahui, kita tulis Y juga. Ini kurang pajak, pajaknya sudah ada 5 ditambah transfer. Transfernya 5 juga. Kemudian ditambah investasi 10 ditambah government expenditure 15 ya, ditambah ekspor 25 ya, dikurang impor ya 20 tadi plus 0,3 ya, dikali Y min 5 plus 5 ya, ya kita selesaikan nih semuanya. Y sama dengan ya, 30 plus 0,7 dikali Y ya, karena 5 min 5 habis ya, ditambah 10 ditambah 15 ya, ditambah 25 ekspor ya, dikurang 20 dikurang 0,3 I ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita jumlahkan semua ya, 30 ditambah 10 tambah 15 tambah 25 min 20 berapa hasilnya? 60 ya. Oke, ditambah nih, dijumlahkan ya, dikelompokkan yang ada variabelnya, variabel Y-nya ya, 0,7 Y dikurang 0,3 Y plus 0,4 Y ya. Nah, kita kelompokkan yang ada Y-nya, berarti Y minus 0,4 Y sama dengan 60 ya. Jadi berapa? 0,6 Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 per 0,6. Hasilnya adalah 100. Oke, kita dapat nih, udah huruf A-nya ya. Pendapatan keseimbangan
Nah, sekarang kita jawab huruf B, impor ya, dalam kondisi keseimbangan. Ya, masukin rumus impor. Jadi apa? M sama dengan 20 plus 0,3 ya, Q min plus TR ya. Jadi udah kita ganti ya. Disposable income-nya 20 plus 0,3 100 ini ya. Pajaknya adalah 5, transfernya adalah 5 ya. Ya. Jadi berapa nih hasilnya? 20 ditambah 30. Eh, M atau impor sama dengan 50. Selesai. Oke. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 100 dan impornya adalah 50. Ya, sekarang kita ke nomor 3. Ya, jelaskan masing-masing dampak kontraksi fiskal dalam negeri dan ekspansi fiskal luar negeri. Ya, asumsi small open economy ya. Jadi asumsi negara kita aja nih ya, terhadap tingkat bunga real, neraca perdagangan, dan kurs real domestik. Ya, gimana nih? Kontraksi fiskal. Nah, ini kita mau nggak mau harus apa? Harus gambar ya. Satu-satu dulu nih ya. Jadi dampak yang pertama dampak dari kontraksi fiskal dalam negeri. Yang kedua dampak dari ekspansi fiskal luar negeri ya untuk perekonomian dengan small open economy ya. Seperti negara Indonesia ya. Artinya small open economy itu adalah mobilitasnya sempurna ya. Jadi arus perdagangan dari luar ke dalam maupun dalam keluar itu bebas, ekspor impor bebas, namun kita tidak dapat mempengaruhi perekonomian dunia ya, tidak mempengaruhi tingkat suku bunga dunia, tidak mempengaruhi tabungan dunia. Nah, kita mulai dulu dari kebijakan kebijakan fiskal dalam negeri. Kebijakan dalam negeri. Fiskalnya apa? Kontraksi. Kalau kontraksi itu gimana? Ya, instrumennya apa? Instrumennya bisa Y-nya turun atau T-nya naik. Apa yang terjadi terhadap tingkat suku bunga real, neraca perdagangan, dan kurs real domestik. Nah, kita ke kebijakan fiskal dalam negeri dulu. Ya, kita tidak bisa mempengaruhi tingkat suku bunga dunia. Ya, nah, kita gambar ya. Jawabannya harus digambar. Tumbuh Y-nya adalah tingkat suku bunga ya. S-nya adalah investasi dan tabungan. Hmm. Nah, jika pemerintah Indonesia nya small open economy eh, mengeluarkan kebijakan kontraksi fiskal ya,
dengan menurunkan pembelian pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan menaikkan pajak. Nah, ini contohnya di negara kita nih sebenarnya ya, yaitu pengeluaran pemerintahnya diturunkan kan, efisiensi. Nah, relevan sekali dengan kondisi sekarang, pajaknya dinaikkan ya, gitu ya, sesuai undang-undang perpajakan ya, ke PPN naik kan gitu ya. Pengeluaran pemerintah turun efisiensi. Nah, ini apa yang terjadi nih terhadap tingkat suku bunga dan ekspor atau neraca perdagangan ya, ekspor dikurang impornya seperti apa ya. Nah, jika G turun atau T naik ya, apa yang terjadi terhadap tabungan ya, tabungan pemerintah apa nih ya, sekali lagi tabungan nasional itu adalah APBN ya, ya pernah kita sama-sama ya bahas waktu itu di dalam materi perkuliahan. Jadi kalau tab G-nya turun, T-nya naik ya, tabungannya akan naik ya, tabungan nasional naik gitu ya. Karena kita open economy, kita tidak bisa mempengaruhi tingkat suku bunga dunia ya. Nah, karena S-nya naik ya, dan investasinya tetap ya, maka apa? Maka S-nya akan lebih besar dari investasi ya. Nah, dalam grafik dia akan bergeser ya ke arah kanan. Ya, kita gambar ini kurva investasinya ya. Oke. Lalu kita gambar kurva S ya, atau tabungan. Ini S1 sebelum ada kontraksi fiskal. Ya, kita buat lurus dulu ya, S1. Nah, ketika sebelum ada kebijakan kontraksi fiskal, di sini ya, F, F. Ketika terjadi kebijakan kontraksi fiskal, karena G turun dan T naik, S akan bergeser ke kanan. Ya, ini. Ya, ya. Nah, ini dulu R asalnya di sini nih. Ya. Pada kondisi keseimbangan sebelum terjadi kebijakan kontraksi fiskal, R-nya di sini. R bintang ya, sama dengan R1 ya. Ya. Nah, ketika sudah terjadi kebijakan kontraksi fiskal, tabungan naik bergeser ke kanan di sini. S2 ya. Lalu apa yang terjadi kepada tingkat suku bunga real? Ya, tingkat suku bunga realnya tarik nih dari S2 ya. Hmm, turun ya. Tingkat suku bunga realnya ya. Sini. Nah, dari R bintang ke R ya. Dari sini R1 ke R2 ya. Oke. Nah, pergerakan dari eh, tabungan bergeser ke arah kanan ini akan mengakibatkan MX ya, atau neraca perdagangan juga bergerak ya, dari NX1 ke NX2 ya.
naik ya. Artinya apa? Surplus neraca rendah. Ya. Jadi tingkat suku bunga tuh turun jawabannya ya. Dan surplus neraca perdagangan. Oke. Nah, gross yield tidak bisa dilihat di sini ya. Karena eh, kebijakan fiskal dalam negeri dia tidak dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dunia. Nah, kita lihat sekarang gross yield-nya dengan grafik yang eh, kedua ya. Kita lihat. Ini grafik yang pertamanya ya. Jadi dari grafik pertama tingkat suku bunga apa? Kita dapat ketahui ya. Tingkat suku bunga real turun ya. Tingkat suku bunga real turun. Ya, turun ya. Neraca perdagangan NX. Nah, ya dari grafik ini ya. Nah, kita ke grafik selanjutnya nih. Satu lagi ya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kurs. Ya, ini surplusnya. Apa yang terjadi dengan kurs? Ya, hari ini sumbu I-nya adalah kurs ya. Kemudian sumbu X-nya adalah X. Oke. Nah, karena masih kebijakan fiskal kontraksi dalam negeri ya. Kontraksi dalam negeri yaitu apa tadi? Di sini I turun ya, kontraksi itu. Dan T naik. Ya, ini kebijakannya untuk menurunkan output sebenarnya. Nah, apa yang terjadi ketika G turun dan T naik? S tabungan nasional akan naik ya. Karena investasi tetap, ini kan S naik nih, investasinya tetap ya. Nah, maka apa yang terjadi dengan investasi asing bersih ya. Nah, sebelum ke situ kita nih karena S-nya naik ya, S-nya naik, tabungan naik ya. Berarti apa nih? Kalau kita berbicara kurs, ya tentu kita bicara mata mata uang. Ya. Kalau tabungan nasional banyak, berarti apa nih terjadi kepada mata uang rupiah kita? Supply-nya naik ya, supply rupiah naik gitu di pasaran nih, di pasar. Lalu apa yang terjadi kepada mata uang dolar atau mata uang asing? Ya, supply-nya turun ya, didominasi dengan rupiah di pasarnya. Gitu. Eh, karena supply rupiah naik, ya kan? Berarti apa? Rupiah ini melimpah. Ya. Yang dolar gimana dolar? Supply dolar ah, turun nih, gitu. Karena rupiah naik, ya harga di dalam negeri ya akan lebih ya, harga di dalam negeri akan lebih kecil dari harga di luar negeri. Ya. Kurs akan akan turun ya, terselir atau terdepresiasi gitu. Ya.
Nah, kalau terdepresiasi ya S min I ya, atau investasi asing bersih atau neraca perdagangan ya sama saja itu bergeser ke arah kanan ya. Nah, neraca perdagangan akan surplus ya. Kalau kita gambarkan di grafik seperti ini, kita gambarkan dulu NX ini berbanding terbalik dengan ke ya.